Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Mafazah dari program studi ilmu hadis. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa sanad dan matan hadis riwayat Ibnu Asakir, yaitu tentang hadis wabah penyakit. Di sini saya dari kelompok 3 bersama rekan saya dan Misauki Muazzad, Sasian Diri, dan Wahidatul Mahfiyah. Langsung saja saya jelaskan. Sanad hadis riwayat Ibnu Asakir ini termasuk dalam kategori dhaif karena banyak sekali perawi yang berada dalam jalur sanad yang memiliki kualitas yang lemah. Hubungan kesohihan matan dan sanad hadis itu sangat penting karena sanad dan matan hadis itu tidak bisa dipisahkan dalam kajian penelitian. Oleh karena itu, penelitian sanad berimplikasi kepada penilaian matan. Keduanya harus dinilai secara utuh agar kualitas hadis tersebut dapat diketahui oleh para peneliti. Bisa jadi cacat itu terdapat dalam sanad, bisa jadi juga terdapat dalam matan saja, atau bisa jadi terjadi dalam keduanya, dalam dua aspek, yaitu sanad dan matan. Oleh karena itu pentingnya meneliti hadis agar kita tahu hadis tersebut relevan atau tidak, kita jadikan hujah seperti itu. Langsung saja dari tabel perawi di atas diketahui bahwa perawi yang ada dalam sanad hadis Ibnu Asakir semuanya memiliki kualitas dhabit dan adil. Namun ada beberapa perawi tidak diketahui latar belakangnya, ini majhul. Dan sampai ada juga yang tertuduh dusta, yang mana hal ini mengakibatkan hadis tersebut turun derajatnya menjadi dhaif dalam aspek sanad. Dalam penilaian kualitas sanad tersebut, perawi yang ada dalam suatu rangkaian sanad hadis, derajat hadis tersebut juga akan turun. Apalagi jika terdapat banyak perawi yang dhaif, sehingga akhir penilaian matan berdasarkan kualitas sanad adalah dhaif. Hadis tersebut tidak bisa dijadikan untuk landasan dan tidak bisa dijadikan hujah dalam mengamalkan ajaran Rasulullah. Dalam aspek analisa lafal matan dalam riwayat Ibnu Asakir ini banyak yang meriwayatkan dan ada perawi yang menyampaikan matan itu secara terbolak-balik. Ini rancu juga matanya, susunannya itu terbolak-balik. Untuk hadis mengenai wabah ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, penulis menemukan dua hadis yang memiliki makna yang sama. Selain itu, dari hasil penelitian sanad yang telah dilaksanakan sebelumnya, para perawi hadisnya pun saling berkaitan satu sama lain, yaitu merupakan mutabi. Bisa dilihat sendiri ini hadis-hadisnya. Ketiga hadis tersebut memiliki makna yang serupa, namun terdapat perbedaan lafaz di antara ketiganya. Bukti lainnya yaitu semua perawi sahabat sumbernya sama, yaitu Anas bin Malik. Hadis ini juga mengindikasikan bahwa terdapat mutabi dalam rangkaian sanadnya. Terdapat perbedaan lafaz antara tiga hadis tersebut ialah pada hadis pertama dan ketiga disebutkan bahwa Allah adalah yang berhak menurunkan suatu penyakit yang disebutkan kepada siapa penyakit itu turun, yaitu ahlul ard, penduduk bumi. Hal demikian ditujukan kepada penggunaan fi'il madhi maklum pada kata anzala, yaitu bentuk kata kerja lampau yang pelakunya disebut secara zahir, jelas. Maka dalam hal ini yang berkuasa dan menurunkan suatu penyakit ialah Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam lafaz berikut. Sedangkan pada hadis yang kedua, lafaz anzala tadi berupa bentuknya menjadi unzilat, yang merupakan bentuk fi'il madhi majhul yang dari kata anzala yang mana merupakan bentuk kata kerja lampau yang tidak disebutkan secara zahir pelakunya. Hal ini ditujukan tidak adanya lafaz Allah setelah kata kerja tersebut, sebagaimana yang terdapat pada hadis yang pertama dan yang ketiga. Gitu. Langsung saja ini mengenai penjelasan tentang kandungan matan dihubungkan dengan
kehidupan yang sekarang, itu tentang kontekstualisasi dalam situasi kekinian yang terjadi pada saat ini, yaitu pandemi COVID 2019. Sudah 1 tahun yang lalu, 1 tahun lebih yang lalu. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana kualitas matan dan susunan lafal matan hadis Ibnu Asakir, maka hal selanjutnya ialah mencoba memahami isi kandungan tersebut. Kita kontekstualisasikan dengan kehidupan yang terjadi. Nah, hadis riwayat Ibnu Asakir ini memiliki kualitas dhaif, namun hal ini tidak menjadi alasan jika seseorang ingin mengambil pelajaran yang ada di dalam hadis tersebut. Namun bukan berarti juga hadis tersebut boleh diamalkan, hanya cukup dijadikan pembelajaran saja. Nah, jika dilihat berdasarkan kondisi yang sekarang, di mana virus sedang menyebar, sedang merajalela pada saat ini, tentu memakmurkan atau meramaikan masjid tidak bisa dilakukan seperti biasanya. Nah, jika dilakukan sebelum adanya virus, ini umat muslim bisa mengadakan pengajian tablik abad dari orang banyak, atau mengadakan kegiatan keagamaan lainnya yang biasa dilakukan di masjid dan melibatkan banyak orang. Itu belum bisa dilakukan dengan kondisi yang sekarang. Nah, jika dilihat dari kacamata maqasid syariah yang merupakan hukum-hukum yang disyariatkan untuk kemaslahatan manusia, maka keselamatan manusia lainnya harus didahulukan. Jika aktivitas-aktivitas keagamaan yang biasa dilakukan di masjid atau tempat ibadah lainnya, nah sedangkan itu bersifat sunnah, maka maqasid syariah harus didahulukan sebab keselamatan itu adalah yang utama, begitu. Nah, jika masih tetap ingin mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang, maka sepatutnya kita mengikuti himbauan pemerintahan setempat, yaitu melakukan protokol kesehatan yang ketat dan membatasi jumlah orang yang mengikuti kegiatan tersebut. Nah, hal ini tidak lain dan tidak bukan untuk melindungi sesama manusia, khususnya sesama umat muslim, agar tidak menyakiti satu sama lain. Tentu hal ini juga harus berlaku di mana saja, bukan hanya di tempat ibadah umat Islam, tetapi dalam kehidupan sehari-hari selama virus tersebut masih menyebar. Nah, sekarang juga banyak terjadi klaster-klaster COVID, yaitu ada klaster di pondok pesantren, di masjid, di tempat-tempat lainnya yang ramai begitu. Nah, kita bisa ambil isi matan ini menyebutkan penyakit yang dipalingkan dari orang-orang yang meramaikan masjid tidak relevan. Hadis ini tidak relevan dengan kondisi saat ini. Karena hal yang bisa terjadi ialah adanya penularan virus yang terjadi antara jamaah selama berinteraksi di dalam masjid, sehingga memperparah kondisi yang ada. Tentu kita semua tidak mau pandemi ini bertahan lama, karena selama 1 tahun terakhir aktivitas yang biasa dilakukan menjadi serba terbatas. Nah, kesimpulan dari makalah ini, hadis riwayat Ibnu Asakir di atas bersifat dhaif bagi baik sanad maupun matan, karena banyak perawi yang majhul, bahkan tertuduh dusta. Kandungan matan hadis di atas ialah berbicara mengenai wabah atau penyakit yang menimpa penduduk bumi, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Namun wabah itu memiliki dampak negatif yang besar bagi kehidupan manusia. Mengenai kontekstualisasi dengan kondisi sekarang, hadis tersebut tidak relevan karena saat sekarang sedang terjadi pandemi yang dengan mudahnya menular. Sehingga meramaikan masjid lebih baik ditunda dulu atau dijalankan sesuai dengan anjuran pemerintah setempat. Kiranya begitu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.